Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman, nah ini aktivitasku aku mulai di pagi hari. Nah ini tadi aku udah haluskan cabai ya teman-teman, terus aku tinggal karena aku tadi bangunnya itu belum sholat subuh gitu ya teman-teman. Orang belum azan, jadi aku nyicil-nyicil aja tadi pekerjaan aku di dapur dulu sambil menunggu azan. Nah setelah sholat subuh baru aku lanjut untuk pekerjaan aku ya teman-teman. Sebelumnya ini aku mau rebus dulu rempah-rempah yang biasa aku minum di pagi hari ya. Itu tadi aku udah taruh airnya ke atas kompor. Lanjut aja di sini aku mau ambil rempah-rempahnya yang udah aku bikin ya teman-teman. Terus aku simpan di kulkas gitu. Tapi itu belum aku hidupkan untuk api kompornya teman-teman. Nah ini kebetulan ini untuk rempah-rempahnya itu udah habis hari ini ya teman-teman. Terus tadi siang aku juga lanjut bikinin lagi stoknya yang mau aku simpan di kulkas. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku juga mau naruh minyak goreng ke dalam wajan karena hari ini aku mau bikin balado ikan ya teman-teman. Nah mau ya teman-teman, pas dubbing kali ini ada suara yang mengganggu, suara mainan si Ade Rafiq. Kebetulan ini si Adek Rafiq pas aku dubbing itu belum tidur ya teman-teman. Nah jadi aku lanjut aja dubbingnya ya, hasilnya banyak gangguan suara gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku nggak dubbing saat ini takutnya nanti aku ketiduran ya teman-teman. Alhasilnya aku malah jadi nggak jadi dubbing. Nah ini lanjut ya, itu minyak gorengnya tadi udah panas seperti biasa. Ini aku mau gorengin kerupuk dulu, masih ada sisa kerupuk opaknya. Karena kalau di rumah ini teman-teman, terutama adik aku kalau makan itu harus pakai kerupuk. Dia sama dengan pak suami, kalau makan itu selalu harus ada kerupuknya. Nah ini kebetulan untuk sisa kerupuk opaknya masih ada, ya udah kerupuk opak aja yang aku gorengin ya teman-teman. Kerupuk opak yang aku beli saat ini yang lagi aku goreng ini rasanya itu enak teman-teman karena banyak banget untuk bumbu daun bawangnya itu. Nah, alhamdulillah aku udah selesai goreng kerupuk opak. Lanjut di sini aku mau gorengin ikan. Aku mau bikin balado ikan anak gambolo kalau di tempat aku namanya ya teman-teman. Nah tadi itu sebetulnya aku udah nyicil buat ngalusin cabenya, tapi aku tinggal buat sholat subuh dulu tadi ya teman-teman. Nah ini aku lanjutin sambil goreng ikan sambil ngalusin lagi untuk si cabenya. Sebetulnya tadi pagi tuh ragu mau ngalusin cabai pakai batu gilingan cabai ini karena tangan aku tuh kemarin tuh luka, jadi sakit kena cabai ya teman-teman. Tapi aku pikir lagi kalau misalnya aku tuh masak, aku halusin menggunakan blender untuk bikin balado ikan ini, nanti rasanya itu agak kurang enak loh teman-teman. Semalam aku tuh udah bilang sama nenek anak besok tuh kalau aku masak untuk kali ini cabenya itu mau aku haluskan pakai blender aja. Kata nenek anak-anak nggak apa-apa, tapi aku mikir lagi teman-teman, nanti kasihan adiknya aku, terus anak-anak nanti dia merasa untuk cabenya itu kurang enak ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, di sini aku halusin aja pakai batu gilingan cabai ini. Tapi alhamdulillah tadi pas giling cabai itu tanganku tuh udah nggak perih lagi kena cabai teman-teman. Mungkin udah 3 hari juga, jadi udah kering juga untuk bekas lukanya itu. Nah ini aku udah selesai ngilingin cabai seperti biasa. Ini aku lap-lap mau bersihkan di bagian wastafel ini ya teman-teman, biar nanti pas masak itu lapang untuk bagian wastafel ini. Jadi enak buat narok-narok nanti ya teman-teman.
Maklum untuk dapurku ini nggak terlalu luas, dapurku ini cuma panjangnya itu sekitaran 1,5 meter ya teman-teman. Nah di situ aku naruhin kompor, di situ juga untuk wastafelnya. Di situ juga pokoknya aku mengerjakan aktivitas aku di dapur ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, aku cuciin dulu gelas bekas minumnya Abang Rafa tadi mau berangkat sekolah gitu teman-teman. Aku bikinkan susu. Nah ini biar lebih lapang dan lebih longgar, makanya di sini aku sambil aja buat nyuciin gelasnya tadi pagi itu. Sebetulnya pas bangun tidur itu aku udah berberes dulu di area dapur ini teman-teman. Aku udah nyuciin botolnya anak-anak, aku udah nyuciin gelas, piring kotor, tapi nggak aku record ya teman-teman. Nah itu tadi aku nyicil pekerjaan itu pas sebelum azan subuh. Nah setelah sholat subuh baru aku lanjutin semua aktivitas aku ya teman-teman. Nah ini untuk ikannya udah matang, lanjut aja di sini mau aku balik agar matangnya itu lebih merata. Bagi teman-teman yang menontonin video aku, jangan bosan-bosan ya teman-teman buat lihat masakan aku yang selalu itu aja. Kalau nggak belado ikan ya gulai ikan, ya mau gimana lagi ya teman-teman. Cuma masakan seperti ini yang disenangin sama neneknya anak-anak dan juga sama adekku ya teman-teman. Kalau untuk perayaman saat ini aku kurangin dulu buat masaknya. Kalau untuk ayam-ayam itu cuma favoritnya anak-anak, tapi kalau neneknya anak-anak itu kurang suka dengan ayamnya teman-teman. Jadi aku skip dulu sebentar untuk perayamannya. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak udah bosan sama ikan, aku masakin juga ya teman-teman buat ayam. Tapi yaitu kalau aku udah masak ayam, kasihan nengok nenek anak-anak itu sepertinya makannya itu kurang berselera gitu teman-teman, kayak kurang semangat. Nah ini lanjut ya, sambil nungguin gorengan ikannya selesai, ini aku lanjut aja mau siapkan untuk sayurnya. Sayurnya kali ini aku cuma bikin wortel, mau aku campurin dengan apa namanya itu jamur ya teman-teman, dan aku tambahin sedikit mie. Karena adek Rafiq ini sekarang itu menu favoritnya cuma seperti ini teman-teman, sedikit mie gitu, cimi katanya ya teman-teman, buat penambah nafsu makannya. Karena kan adek Rafiq itu udah 2 minggu gitu kurang selera makan karena demam dan juga sariawan ya teman-teman. Jadi baru 2 hari ini adek Rafiq baru mulai semangat makan, jadi dia itu minta mie. Ya udah, nanti di sayurnya aja aku tambahin sedikit mie buat pemanis aja teman-teman, buat pemancing adek Rafiq biar makannya itu makin semangat dan makin selera. Nah itu tadi aku udah masukin untuk cabenya, dilanjut ya nih aku mau siapin untuk perbawangannya. Nah ini untuk bawang merah dan bawang putihnya udah aku kupasin, udah aku cuci bersih teman-teman. Lanjut aja di sini aku iris-iris. Nah aku itu padahal menggunakan talanan, tapi nggak tahu ya teman-teman, aku tuh kalau ngirisin bawang lebih suka seperti ini, menurutku lebih cepat dan lebih tipis aja buat irisannya ketimbang aku langsung naruh di talanan. Menurutku kalau aku langsung ngerjakan di talanan itu tuh untuk irisan bawang itu lebih tebal ya teman-teman, dan rasanya aku ngerjakannya itu lebih lama aja. Nah mungkin aku nih nggak bisa diajak hidup secara modern ya teman-teman, jadi aku tuh entah kenapa sukanya itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga ini masih secara tradisional ya seperti ini. Kalau masak itu masih suka menggunakan batu bulekan cabai. Padahal di rumah itu ada blender ya teman-teman, cuma selera ini nggak sesuai ya dengan yang namanya alat serba modern itu. Tapi terkadang dibutuhkan juga alat seperti itu ya teman-teman, pas ketika aku lagi mager, pas ketika aku lagi nggak enak badan, pasti aku gunakan juga sekali-sekali kayak blender itu ya teman-teman.
Nah itu aku sambil aku masakin cabenya. Di situ tadi aku sambil lap-lapin buat meja makan. Dan di sini aku tadi juga masak air panas. Air panasnya itu udah matang, udah mendidih. Lanjut aja di sini aku salin ke wadahnya ya. Nah kita nih sebagai seorang ibu rumah tangga itu harus pandai-pandai teman-teman buat bagi waktunya, buat nyambil-nyambil pekerjaannya, biar semua pekerjaan itu bisa cepat selesai dan cepat kelar. Ibarat kata ibu rumah tangga ini mempunyai jurus 1000 bayangan ya teman-teman. Jadi dalam satu pekerjaan itu dia bisa menyelesaikan semuanya ya teman-teman, di dalam menit dan di dalam waktu yang bersamaan. Ya kayaknya contohnya seperti ini, pas masak kita masih bisa mengerjakan kayak menyapu, kayak nyuci, seperti itu ya teman-teman. Karena kan sekarang ini menyuci itu udah gampang ya, udah ada alatnya gitu. Jadi kita tinggal masukin kain, terus kita tinggal kita lakukan pekerjaan yang lain, dan nanti keluarnya itu cucian kita itu udah bersih dan udah kering. Terutama sekarang ini apalagi udah ada mesin cuci yang satu tabung gitu ya teman-teman, di situ nyuci, di situ bilas, di situ lanjut buat mengeringkan. Jadi memang sama sekali kita nggak pegang cucian itu sampai selesai teman-teman, paling kita megangnya nanti pas buat jemurinnya aja. Nah kalau masih menggunakan mesin cuci 2 tabung itu masih bisa, ibaratnya masih bisa kita megang kainnya ya teman-teman, pas kita mau masukkan ke pengering. Kadang ada juga ya yang gilingnya di dalam mesin cuci, terus buat bilasnya itu di luar. Kalau aku sih mencuci itu aku giling aja di dalam, terus aku bilas di dalam itu langsung ya. Nah ini tadi aku udah goreng ya teman-teman untuk bawang merah, dan juga ini udah aku masukkan untuk bawang putih dan juga untuk daun bawangnya. Nah bumbunya simple aja seperti ini ya teman-teman. Terus ini aku tambahkan wortel, aku tambahkan juga air, aku tunggu itu wortelnya agak sedikit empuk, baru ini aku masukkan untuk si jamur ya teman-teman. Itu jamurnya udah aku suwir-suwir gitu ya teman-teman, biar nggak kelihatan besar-besar gitu. Jadi nanti pas nyuapin si Adek Rafiq jadi langsung masuk juga untuk si jamurnya. Kalau besar-besar itu nanti kelihatan ya teman-teman, takutnya nanti dia nggak mau makan. Nah di situ tadi aku juga tambahkan untuk daun seledri ya teman-teman, dan bumbu kehidupannya aku tambahkan garam dan kaldu jamur. Nah itu aku tambahkan sedikit mie telur ya teman-teman, buat syarat dan buat pemancing biar si Adek Rafiq semangat aja makannya. Karena si Adek Rafiq semenjak demam itu BB-nya itu turun drastis ya teman-teman. Nah ini aku lagi ngejar lagi buat BB si Adek Rafiq biar naik gitu ya teman-teman, karena dokter spesialis tumbuh kembang anak lagi memantau buat pertumbuhan berat badannya si Adek Rafiq. Karena Adek Rafiq ini makannya itu kalau nggak sakit banyak ya teman-teman, tapi untuk badannya itu susah banget untuk naiknya. Mungkin karena Adek Rafiq itu lasak juga ya kali teman-teman, itu juga yang bikin faktor berat badan si Adek itu payah buat naik. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton video aku ini, dan aku ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share video aku ke top komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru berkunjung ke video aku, perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kota Pekanbaru, Riau. Aku mempunyai 4 anak ya teman-teman, anakku tuh putra semua. Jangan lupa ya subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Karena tanpa dukungan teman-teman, tanpa subscribe-nya teman-teman, mungkin akun aku ini gak akan bisa berkembang, dan aku mungkin gak akan bisa berkarya lagi ya teman-teman. Semoga aja ya video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua, terutama bisa menularkan
Semangat buat rajin memasak, semangat buat rajin bersih-bersihnya. Dan ambil aja ya nilai-nilai positif dari video aku ini. Alhamdulillah tadi masaknya udah selesai. Lanjut di sini aku beresin area kompor. Ini memang udah 3 hari ya teman-teman. Untuk area bagian bawah kompor itu nggak aku lap. Nah kali ini aku tadi udah sabunin biar itu untuk minyak-minyaknya itu terangkat semua ya teman-teman, dari kompor dan juga dari tungkunya kompor sampai ke dinding-dindingnya itu. Karena kalau udah namanya masak, apalagi yang udah menggoreng-goreng, yang pastinya itu untuk area kompornya itu pasti licin gitu ya teman-teman, karena kan kena minyak. Jadi aku hilangin untuk lemak-lemaknya itu tadi menggunakan sabun sunlight aja. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.